Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 30 Juni tepat saya berakhir tugas sebagai Dewan Juri Wing Chun di kejuaraan nasional online AKTI Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Di video ini saya ingin membahas tentang beberapa kesalahan yang sering terjadi kepada atlet. Tujuannya adalah semoga setiap kali event kita memiliki peningkatan standarisasi dari kualitas atlet yang tentunya suatu saat akan membanggakan kita dan bisa mewakili kita untuk tanding di kancah internasional. Oke, sebelum itu ada beberapa poin yang saya ingin bahas. Sangat jelas sekali ya, jika beberapa pemerintah setempat itu suka mengadakan penataran pelatih ya, penataran pelatih. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah penataran tersebut memberikan knowledge ya, wawasan kepada pelatih mengenai materi masing-masing cabur olahraga. Misalkan penataran pelatih kejuaraan Muay Thai, maka pelatih tersebut dibekali oleh pengetahuan pertandingan mengenai Muay Thai, ya kan? Apa saja yang dibolehkan dalam Muay Thai, poin-poinnya seperti apa saja. Itu sama juga dengan Wing Chun. Langsung yang pernah saya alami langsung itu adalah waktu ketika saya dimintai sebagai narasumber di Jatim ya, di Dispora Jatim ya, untuk cabur olahraga Wing Chun khususnya. Nah, pada kejuaraan ini saya melihat ada beberapa peningkatan kualitas atlet, khususnya dari daerah Jatim, dari grafiknya, dari perolehan medalinya. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan yang saya inginkan adalah jika suatu saat di daerah kalian ada penataran pelatih yang diadakan oleh pemerintah setempat, ikuti. Karena itu bagus sekali bagi kalian seorang pelatih memiliki wawasan tentang pertandingan. Ya. Nah, salah satu contoh yang saya lihat adalah waktu di Dispora Jatim. Saat ini pertandingan juga grafiknya dari kualitas atlet Wing Chun, mereka kualitasnya semakin membaik daripada pertandingan sebelum-sebelumnya ya. Jadi itulah fungsinya kita untuk mengikuti penataran pelatihan. Terlihat jelas sekali mana sasana atau dojo atau pelatih yang mengikuti penataran, mana yang tidak. Itu ketika pertandingan sangat terlihat jelas sekali ya. Kalau misalkan Wing Chun itu ada standarisasi gerakan. Misalkan kalau Muay Thai, kalau kita tidak tahu peraturan Muay Thai, kita lebih banyak mukul, kemudian kita komplain, kok gue banyak masuk, tapi kok dia yang menang? Ya jelas, kalau di Muay Thai ini sepengetahuan saya, elbow lebih besar. Mana yang main elbow sama mana yang knee, lutut. Contoh hal-hal seperti itu. Jadi kita harus mengetahui peraturan pertandingan. Ya, kita harus mengetahui peraturan pertandingan jika ingin bertanding tentunya ya. Langsung saja, kali ini itu wawasan tentang penataran pelatih. Jadi saran saya, kalau ada penataran pelatih di daerah Anda yang diadakan oleh pemerintah setempat, maupun itu Dispora, KONI ataupun yang lainnya, wajib diikuti. Karena itu mempengaruhi kualitas untuk atlet. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang Shu Lim Tao. Shu Lim Tao, sepengamatan saya selama saya ikut sebagai Dewan Juri atau wasit juri atau kepala juri, itu rata-rata untuk atlet itu yang pertama adalah kesalahannya ada banyak. Kesalahan tuh ada banyak, tapi ini yang sering kali terjadi aja. Ini yang sering kerap terjadi, poin-poinnya ya yang sering terjadi. Pertama, futsal. Futsalnya itu kalau bisa itu jangan setinggi muka. Oke, futsal itu setinggi ulu hati. Ya, futsalnya setinggi ulu hati. Kemudian sikunya ini sering terjadi ngangkat. Ya, ngangkat. Ini namanya, ini kelihatan ya kalau dari depan. Ini sikunya itu nempel, bergerak maju ke tengah center line. Lihat, perhatikan. Ini bergerak maju ke depan seperti ini. Oke, bergerak maju ke depan seperti ini. Bukan seperti ini.
jelas perbedaannya ya. Ya, jelas ya. Satu tentang futsal. Yang kedua, pada saat di bagian yanjing ya, pada saat di bagian yanjing itu seperti ini. Di section kedua Shilintao, kiri, kanan, belakang, depan. Itu kebanyakannya jauh dari badan. Dia harusnya menempel dekat dengan badan. Itu untuk yanjing ya. Kemudian berikutnya adalah Wan Lansao. Wan Lansao ke Peking ya. Oke, dari Peking ke Wan Lansao, dari Wan Lansao ke Peking atau Faksao. Ya, itu harusnya langsung. Seharusnya langsung. Dan rata-rata itu kenapa dijeda? Nih langsung. Seperti itu ya. Kiri atas pertama langsung buka. Ya, bukan seperti ini. Oke, ini sering banget. Ya. Yang pertama kiri atas buka. Kanan atas. Langsung capsal. Oke, itu sering terjadi seperti itu. Seharusnya langsung. Ya, seharusnya langsung. Lanjut. Jatsao. Ya. Jatsao, piusao, jatsao, fuksao itu harus jelas. Ya, itu harus jelas. Pada saat kita habis buka, tutup, japsao, tansao, ini jatsao harus jelas nih. Habis itu piusao, jatsao, fuksao. Nah, kebanyakan itu kayak gitu. Oke, mohon diperhatikan lagi. Yang namanya form dalam jurus Wing Chun khususnya itu detail dari setiap gerakannya. Itulah yang dipertandingkan, detailnya. Ya, jadi Wan Lansao, Jamsao, Tansao, Jatsao, Piusao, Jatsao, Fuksao, Pak. Bukan. Oke, jelas ya. Itu mohon dibenahi ya, mohon dibenahi. Jadi gerakannya harus jelas. Lanjut berikutnya. Oke, untuk tansao rata-rata itu jempolnya kebuka. Jadi ini tansao. Ini tansao namanya. Nah, setiap kali kita di form awal ya, ini kan pasti seperti ini kan, itu pasti tansao kan. Ini namanya huensao. Oke. Dari pukul tan, ini relax. Ini jempolnya ini nggak boleh kebuka. Jadi tidak boleh seperti ini. Setiap kali melakukan tansao, ya, jempol tidak boleh kebuka. Waktu melakukan bongsao juga, ya, bongsao. Oke, dikit jempolnya, bukan dimegarin seperti ini. Oke, itu masalah jempol harus diperhatikan. Karena kalau misalkan dalam aplikasi kita ngebuka jempolnya diambil orang, bisa dipatahin nantinya kan. Jadi jempolnya harus dikit. Every time kalian melakukan tansao. Lanjut ya, berikutnya. Oke, bongsao. Oke, bongsao tadi yang saya bilang, ya, bongsao itu tidak seperti ini, oke, dan tidak mengangkat seperti ini bahunya. Bongsao, oke, paham? Kalau kita lihat dari sisi samping, saya akan samping kamera, ini kelihatan jelas. Sudut siku saya lebih maju. Dari depan juga kelihatan sebetulnya ya, cuma saya memperjelas saja. Ini sikunya lebih maju. Seharusnya bongsao itu tidak miring seperti ini, tetapi dia agak sedikit horizontal, dan ini berada di tengah-tengah center line. Ini namanya tengah-tengah center line, ya, bongsao, dan dia ada agak sedikit maju ke depan. Ini bongsao. Yang benar seperti ini, tidak seperti ini. Oke, harus seperti ini. Oke, dan tidak seperti ini. Oke,
seperti ini. Kalau dari depan tampilannya seperti ini. Oke, satunya biasanya ya. Oke, itu untuk bongsao. Sering sekali saya lihat ini begini. Bongsaonya. That's not bongsao, oke? Itu bukan bongsao. Ya, itu gitu. No, oke ya? Paham ya? Itu untuk Shulingtao. Ada dua lagi. Gansao. Gansao di section ketiga kalau nggak salah ya. Waktu kita maju ke depan begini, ya, ini pelan, hentak. Ini majunya ke tengah, bukan diangkat. Ini majunya ke tengah, bukan diangkat. Beda banget ya, ke tengah dan diangkat tuh beda banget ya. Jelas beda. Ini ke tengah, kemudian gansao-nya ke tengah. Dia masih di center ya. Ini garis tengah tubuh saya ya. Gansao dia masih di center. Oke, bukan out seperti ini. Bayangin kalau misalkan dalam aplikasi kalian nangkis seperti ini, siku kalian yang kena, apa yang terjadi? Patah tangannya pasti kan? Jadi dia tetap bend seperti ini. Oke, gansao-nya juga ada di tengah center line ya, seperti ini ya. Oke, itu mengenai gansao. Jadi saya berharap supaya makin bagus ya, makin competitionnya makin sempit kualitasnya, karena setiap daerah memiliki pengetahuan yang sama. Saya ingin seperti itu. Oke, lanjut. The last one is chansao. Chansao itu bagian yang terakhir, ya. Itu bagian yang terakhir ya. Seperti ini chansao. Ya, chansao taruh di sini, kemudian bahasanya kita mah diserut. Oke. Ya, jadi chansao tuh 2, 3 chansao, bukan seperti ini. No, bukan seperti itu. Oke. Jadi chansao aplikasinya untuk apa? Ketika tangan kita di grip, dipegang sama orang, pegang di holding, and then kita push, itu lepas. Ya, itu lepas. Itu chansao, bukan seperti ini. Oke, oke, ya. Oke, itu chansao. Jadi taruh, serut, bahasa kita ya. Oke, and then Lin Wan Kin itu drill punch. Terakhirnya kan kita ada pukulan beruntun kan dalam Shulingtao kan, itu disebut Lin Wan Kin. Oke, nah standarisasi kita 6 kali pukulan yang dimulai dari tangan kiri. Oke, bukan 3 kali. Yang sudah ada perubahan 3 kali. Ada yang ya rata-rata 3 kali. Tetapi kita masih tetap yang 6 kali. Jadi pada saat chansao tuh 2, 3, and then Lin Wan Kin tuh wagapat 6. Oke, ini tangannya di sini, bukan di pinggang. Oke, paham ya? Paham ya? Lin Wan Kin ya, bagian Lin Wan Kinnya 6. Kemudian jatuhkan posisi chansao. Ingat, jangan dibuka. Simpen. And then guansao, dari kelingking. Oke, guansao. Oke, itu khusus untuk Shulingtao. Ya. Sebenarnya ada banyak, tetapi ini yang sering terjadi, yang sering saya lihat, poin-poin yang barusan tadi saya sebut. Jadi saya harap next pertandingan, setiap pertandingan itu ada perbaikan, ada perubahan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, bisa meningkatkan mutu kualitas atlet, dan juga saya ingin ketika atlet kualitasnya meningkat, maka competition antar sasana itu semakin ketat, semakin memanas, dan itu membuat wasit pusing untuk membandingkan mana yang bagus, yang ini atau yang ini, gitu ya. Jadi karena sama-sama bagus, akhirnya kan wasit yang akhirnya pusing untuk memilih mana yang terbaik. Nah, seperti itu, saya ingin seperti itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, dan selanjutnya Chamkyu. Ini yang poin-poin yang saya bahas ini yang sering terjadi, yang sering saya lihat aja ya. Oke, yang pertama Chamkyu
itu bongsal lagi, oke? Bongsalnya itu nggak ke bawah, yang tadi saya bilang. Ya, dari sini ya posisi ini bong yang benar harusnya begini, ini bong, ya. Oke, bukan. Oke, bukan seperti itu. Ingat, prinsip dasarnya kita harus tahu teknik per teknik. Kita harus punya wawasan tentang itu. Bongsal seperti apa, tansal seperti apa, paksal seperti apa. Jadi tidak bisa asal gerak, ya. Itu satu. Dan lanjut, kedua, kuda-kuda jangan horizontal. Nah, ini poin yang sangat penting. Kuda-kuda jangan horizontal. Ini poin yang sangat penting. Pada saat seksi ke part kedua kalau nggak salah ya, waktu dia ini ya, oke, ya ini harus ada tendangan kan, dia nendang. Nggak cuma melangkah, dia menendang, and then bong. Nah, pada saat moving ke sana, ya 4 kali langkah, perhatikan kuda-kuda ini nih. Ini setiap kali saya seminar, setiap kali saya berikan education atau knowledge di setiap penataran pelatih, saya selalu tekankan di kuda-kuda ini. Porosnya bisa disorot porosnya ya. Jangan ini horizontal. Ini horizontal, ini jelas salah. Memang terlihat mudah. Kalau dilihat mudah ya, wah maju satu, gampang banget ya, gampang banget. Tetapi prakteknya rata-rata, pertama, poros tidak menghadap ke sana, porosnya horizontal sudah salah. Ini sudah salah. Kedua, cara movingnya, oke, cara movingnya kebanyakan. Nah itu sering terjadi seperti itu. Oke, paham ya? Seharusnya berat badan tetap di kaki belakang, and then start, cut like this. Oke, bukan seperti itu. Dan yang paling penting adalah porosnya tadi ya, porosnya tidak boleh horizontal seperti ini. Sekarang kalau saya horizontal seperti ini, dorong aja dari sini, itu pasti unbalance, gitu ya. Oke ya, paham ya? Lanjut, berikutnya, kuda-kuda sudah. Oke, kuda-kuda jangan nungging. Kuda-kuda jangan nungging. Maksudnya begini, saya juga sering sekali melihat ya, ketika dia camkyu ya, pas posisi camkyu, setiap kali dia posisi bong, ini bong kan, ini pas shifting, every time shifting, setiap kali shifting, yang benar berat badan itu ditempatkan di belakang every time shifting, oke. Mau shiftingnya menggunakan tumit yang diangkat, atau mau shiftingnya menggunakan yang di depan yang mau diangkat, itu tidak masalah. Yang masalah adalah ketika dia shifting, dia horizontal. Paham ya horizontal? Perhatikan kaki saya pakai shifting yang di depan. Ini jadi horizontal, seharusnya ke sana yang benar. Jarinya serong, tidak horizontal seperti ini. Oke? Paham ya? Mau dia shiftingnya begini nggak masalah, tapi ini jangan horizontal. Dia harus tetap terlihat kuda-kudanya. Oke? Mau dia shiftingnya pakai tumit, itu tidak masalah, tetapi jangan horizontal. Oke? Paham ya? Dan rata-rata jangan seperti ini. Ini yang dimaksud nunggi. I'm sorry. Ini nunggi ya. Duduk aja di kaki belakang. Bukan seperti ini. Duduk di kaki belakang. Nah, itulah pentingnya tadi teman-teman sekalian untuk mengikuti penataran pelatih ya. Untuk mengikuti penataran pelatih. Jadi baik atlet maupun pelatih mendapatkan wawasan yang memang luar biasa dalam untuk sebuah pertandingan. Bagaimana cara kita mempersiapkan atlet yang memang worth it, yang memang pantas untuk menyandang nasional, standar nasional, kualitinya itu biasanya ada di setiap penataran pelatih ya. Oke, lanjut berikutnya. Untuk pukulan uppercut,
Nah, pukulan uppercut yang bongsal tadi ya. Jadi 1, ini kan 4 kali moving kan. Sudah, yang keempat, ini tangan dari bongsal ini langsung aja turun, masuk uppercut. Dari sini langsung aja, tidak perlu di lausau lagi. Lausau itu big circle, lingkaran besar. Tidak perlu di lausau lagi seperti ini. Nggak perlu. Ya, dari bongsal langsung aja. Oke, dari bongsal langsung aja. Rata-rata ini seperti ini. Oke, rata-rata itu seperti itu. Oke, udah paham ya? Nah, lumayan kan nambah ilmu kan? Nah, ditambah lagi, ada lagi. Itu sering banget terjadi. Kadang udah bagus gerakannya, kurang di bagian itu. Aduh, gitu kan? Oke, paksau penutup badannya, jangan diam. Itu dia. Di seksi terakhir waktu kita mau penutup ya. Ini kan habis habis itu kita tendangan ya. Tendangan keluar. Habis itu kita paksau. Nah, pada saat paksau seperti ini, itu tidak bisa di speed like this. No. Jadi kayak dance. Oke. Jadi itu satu-satu. Jadi kita akan lihat pada saat paksau yang pertama, perubahan berat badan pindah ke sisi kiri. Pada saat dia melakukan paksau yang kedua, dilihat dari shifting dari kuda-kuda, horizontal atau tidak, berat badannya benar atau tidak, posisinya benar atau tidak, bentuk paksaunya benar atau tidak, banyak yang dinilai. Ya, jadi tidak bisa seperti ini. Yang harusnya gerakannya seperti ini, 1, 2, 3, dilakukan seperti ini. Oke. Ya, jadi kita harus tahu mana gerakan yang 1 detik 3 gerakan, mana gerakan yang memang harus satu-satu. Ya, paham ya? Jadi di section terakhir, paksau 1, 2, 3, and then lean one kin. Pada saat lean one kin, ini berat badannya langsung ke middle. Tuh, maka, oke? Langsung dari sini langsung ke middle. Dan ini jangan lupa ditarik, jangan dipinggang. Oke, sampai sini paham ya? Nah, yang sering terjadi seperti tadi, dijadiin 1, dan yang kedua, dia stay di tempat. Like that. Seperti itu. Itu jelas salah. Gerakan yang benar itu. Oke. Ya, sampai sini paham ya? Semoga dengan adanya video ini hal seperti itu tidak ada lagi dan diperbaiki ya. Saya ingin kita mempunyai kualitas atlet yang baik ya, perguruan manapun. Kalau teman-teman di lapangan pernah melihat saya pada saat menjuri nih, itu ada perguruan, ada atlet bagus, tapi kurangnya hanya di sini dan di sini. Selesai pertandingan, saya tidak pandang itu dia perguruan apapun. Saya deketin, saya samperi, kemudian langsung saya kasih masukan. Kamu harusnya begini. Ya kalau kamu begini, seharusnya kamu bisa dapat juara 1 atau dapat juara 2. Nah, seperti itu, ya. Dan saya pun sebagai juri terbilang sangat tegas. Kalaupun itu murid sendiri, dia salah, itu saya dis. Semua rekan yang ikut dengan saya itu jelas tentang itu. Saksinya ada banyak. Ya, saya untuk masalah disiplin ketat. Ya, karena kenapa? Karena kita orang bela diri. Bela diri mengajarkan apa? Bela diri mengajarkan disiplin. Ya kan? Seperti itu ya. Namun kadang sebagai juri ya, kadang kita pasti adalah suka difitnah gitu. Misalkan dia nggak menang, nanti kadang ada omongan fitnah dari belakang. Oh, jurinya nggak ngerti materinya. Oh, jurinya berat sebelah. Kadang seperti itu. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah percaya katanya. Jadi dapetin langsung sumber itu langsung sama orangnya. Jangan pernah kita mempercayai omongan orang
dari katanya kemudian kita bawa mati. Prinsip saya tidak seperti itu. Kalau kita mau cari tahu yang sebenarnya, cari tahu sama sumbernya langsung. Apakah seperti itu? Cari tahu kebenarannya di sekitarnya. Apakah seperti itu? Jangan sampai termakan fitnah, ya. Oke, semoga masukan saya ini bisa diterima. Insya Allah juga bermanfaat untuk kita semua ya, tentunya ya. Saya ingin sekali Indonesia memiliki atlet yang memang berkualitas. Itu saja. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa support terus juga channel saya ya. Insya Allah nanti saya akan memberikan sesuatu lagi yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.